kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Ini adalah hari Minggu Advent kedua. Apakah kita ingat mengapa kita berkumpul bersama-sama dalam lingkaran di sekitar karangan bunga Advent kita ini? Minggu lalu kita menyalakan lilin harapan. Kita mengingat bahwa masa Advent adalah masa penantian dan pengharapan. Selama hari-hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Minggu ini kita mengingat bahwa Yesus datang ke bumi untuk membawa damai. Malam ini kita akan menyalakan lilin Advent kedua kita. Malam ini juga kita menyalakan lilin perdamaian. Dengarkan kata-kata Yesus meninggalkan teman-temannya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan kata-kata terakhir Rasul Paulus kepada para pengikut Yesus, jemaat Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersama-sama. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 36-38. Renungan pada hari ini, melihat bagaimana Tuhan menyatukan kita di masa-masa sulit sangat menolong. Inilah yang dialami Maria. Dia akan menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Muda, belum menikah, dan hamil. Apakah dia memiliki tunangan untuk diceritakan, orang tua yang harus dihadapi, sebuah desa untuk dihadapi? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Tuhan tahu semua. Tuhan Allah memerintahkan Gabriel memberitahu Maria tentang Elisabet kerabatnya, yang juga telah diberkati dengan kehamilan ajaib dan saat ini benar-benar memerlukan bantuan. Ide yang bagus untuk pergi dan mengunjunginya, bukan? Tuhan itu baik. Dia melihat kebutuhan Maria sebelum dia melihatnya sendiri, dan dia menyediakannya melalui Elisabet. Terkadang kenyataan seseorang ada di sana untuk kita adalah hadiah terbaik dari semuanya, melampaui apapun yang dapat mereka lakukan untuk kita. Mungkin itu sebabnya Allah sendiri datang ke dunia kita sebagai bayi manusia, sebagai Yesus Juru Selamat kita. Apapun yang mungkin telah dia lakukan dari surga di tempat yang tinggi, dia melakukan jauh lebih baik bagi hati kita ketika dia mendekati kita di palungan itu, di jalan-jalan Galilea, di kayu salib di Yerusalem itu
menyapa umatnya, dan hidup kembali. Sewaktu dia menderita dan mati serta bangkit demi kita, dia membuat kita tetap dekat dengannya sepanjang jalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena telah menarik kami dekat denganmu. Amin. Renungkan dan diskusikan. Apakah Anda lebih suka menderita sendirian atau dengan orang lain di dekat Anda? Ceritakan tentang saat kita ketika kehadiran orang lain adalah penghiburan. Bagaimana Tuhan besertamu di masa-masa kelam. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu. Raja damai, terimalah, Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami.